وينبغي إظهار تجمل بثياب الفاخرة لأنه زهرنا في الآخرة. ورحم الله امرأة اتخذ ليالي ليلة الشريف مباركا أعيادا، فالاعتناء بوقت المولد الشريف من أعظم القربات، وذلك يحصل بإطعام الطعام وقراءة القرآن وذكر القصائد النبوية، مما لا يجتمع على شيئا من المحرمات أو مكروهات أو خلاف الأولى. يا بدرة من هذا كل كمالي، ماذا يؤبر عن أولاك مقالي؟ أنت الذي أشرقت في أفق الأولى، فمهوت بالأنوار كل ضلال، وبك استنار الكون يا علم الهدى بالنور والإنعام والإفضال. صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبكار والأصال، وعلى جميع الآل والأصحاب من كسهم رب الأولى بكمال. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جمعنا في هذه الليلة من ليالي شهر ذو الحجة إلى شهر محرم كريم مؤزم، وجعلنا خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الله تعالى في محكم تنزيله فهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وقال الله تعالى في آية الأخرى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال الله تعالى في آية الأخرى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وإن من قرية أهلكنا قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وسوء الناس من طال عمره وسوء عمله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا: ما اجتمع قوما يذكرون الله تعالى إلا خفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وغفر الله في من عنده. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول نبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Al-Ahibba al-Kiram yang sama-sama kita muliakan bersama para alim ulama, para asatidah, para hujjah, wabil khusus banyak guru-guru kita yang hadir di majlis yang penuh dengan barakah, majlis gabungan Nurul Latif. Mudah-mudahan yang dihadiri guru-guru Ahlul Bait Nabi, ada tadi Habib Husain ya, Al-Haddad ya, apalagi yang hadir Dad Aziz, Pak RT mana ini? Oh, ada Pak RT nya mabruk. Ada lagi siapa lagi yang hadir? Paling khususnya Ustaz Jamal. Ada yang mobil khusus sahibul hajat, sahibul majlis Al-Ustaz Abdul Aziz Amrullah, mata'anallah bituli hayatih wa nafa'na bi ulumih darain. Kita harapkan guru-guru kita yang ada ini senantiasa turun keberkahan oleh Allah SWT. Dan kita yang hadir di tempat ini mudah-mudahan tiada lain nanti akan menjadi bukti, akan menjadi saksi nanti, baik para malaikat menyaksikan wa idza qauman wajadu qauman yazkuruna Allah azza wa jalla tanadaw hallumu ila hajatikum.
Malaikat datang menyaksikan. Ketika mereka berkumpul lalu memuji Allah, malaikat datang langsung melapor kepada Allah. Lalu malaikat itu dia senantiasa menempatkan sayap-sayapnya hingga sampai ke langit dunia. Ya, bi ajni'anihum minas sama ilal ard, fa yahubbuhum bi ajnihatihim minas sama ilal ard. Kemudian malaikat itu menebarkan sayapnya hingga sampai ke langit-langit dunia, lalu kemudian menghadap kepada Allah, sehingga Allah bertanya, ma yaqulu ibadi ya malaikati, apa yang diucapkan oleh hambaku? Ya Rabbi yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yuhmadunaka wa yumajjidunaka. Baru saja aku dengar dia mengagungkan engkau, dia bertakbir, bertahmid, dia bersalawat untuk mengagungkan engkau, sehingga Allah menyatakan, hal ra'auni ya malaikah, apakah hambaku melihat aku wahai malaikatku? Malaikat menyatakan, la wallahi ya Rabbi ma ra'auka, demi Allah hambamu tidak melihat engkau. Kaifa la ra'auni, bagaimana kalau aku lihatkan diriku kepada hambaku? Wallahi, kata malaikat, demi Allah, lau annahum ra'auka asyadda laka ibadatan wa asyadda laka tamjidan. Demi Allah, wahai Tuhanku, andaikan kau tampakkan wajahmu, maka seketika hambamu bersujud di hadapanmu. Allah mawjud la mustaqnin an kulli syai'. Allah selalu ada di mana-mana, la ta'udhuhu sinatun wa la naum. Allah tegak, Allah tidak tidur, Allah lihat kita. Maka ketika majelis itu berkumpul mereka, turun malaikat mendoakan. Ini merupakan taman-taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkumpul di taman surga nikmat. Ini adalah malam-malam, masih malam bulan Zulhijjah, salah satu bulan yang dimuliakan Allah ketika Allah menciptakan, inna iddatus syuhur indallah 12 syahran fi kitabillah yahma khalaqa samawati wal ardh minha arba'atul hurum. Surah Taubah ayat 36. Ketika Allah menciptakan dunia, Allah punya bilangan 12 bilangan bulan. Ketika Allah menciptakan bumi dan langit, dari 12 bilangan bulan Allah muliakan 4 bulan, bulan Rajab, Zulqaidah, Zulhijjah dan Muharram. Ini sudah akhir di bulan Zulhijjah, akan meninggalkan kita, maka akan datangnya wal tanzur nafsun ma qaddamat ligat. Apa yang akan kau lakukan, baik yang dahulu maupun yang akan datang. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa kulli sa'atin yuhasibu bihi yaumal qiyamah. Berapa banyak dosa-dosa yang telah kita perbuat selama 1 tahun kemarin. Apa yang akan kita lakukan ke depan? Maka ada 5 hal yang harus kita ambil. Ayyuhal ikhwan, yang pertama adalah law anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa aslahu bima kanu yaksubun. Jikalau seandainya penduduk suatu tempat, suatu kampung, suatu tempat, satu negeri, satu ibu kota benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya kami turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kadzabu fa aslahu bima kanu yaksubun, akan tetapi banyak di antara mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami angkat keberkahan itu dari langit dan bumi. Apa yang terjadi, saudara? Betul, orang nggak bisa melihat orang lain, dia angkat keberkahan. Apa sebabnya? Sayati zamanin ala ummati, kata Nabi, akan datang suatu masa bagi umatku, yafirruna minal ulama wal fuqaha, mereka rame-rame menjauhkan ulama dan ahli fikih, menjauhkan majlis. Fayabtalihumullahu bisalasin baliyah, maka turun 3 bencana, saudara. Bencana yang pertama, kata Nabi, ulaha yarfa'allah barakatan min kasbihim, dicabutnya keberkahan dari urusan mereka. Dagang susah, kerjaan PHK, kantor banyak tutup. Betul? Ini udah kerja semua enggak?
kelihatan tampangnya pada pengangguran. Betul ya enggak? Gimana mau dapat gebetan, rumahnya aja dikunci. Betul, ingin punya gebetan ya enggak, tapi kagak mau berusaha. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Syabun dan sya'abi ibadatillah. Allah banggakan seorang pemuda yang tumbuh besar ibadah kepada Allah, dikasih perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemuda adalah harapan. Siapa yang berjuang? Lihat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu warḍah. 16 tahun berjuang, nggak pernah ada lihat handphone, nggak ada WA dulu, nggak ada TikTok, Instagram nggak ada, betul, Facebooker nggak ada ya Facebooker kan, ya nggak, dikit-dikit boker, nggak ada, dulu nggak ada Facebooker, WA, Line, coba, tapi wajahadu fina lanahdiyannahum subulana. Tujuannya apa? Karena turunnya ayat ya ayyuhallazina amanu, hei orang-orang beriman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim, tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hei orang-orang beriman, maukah aku tunjukkan engkau satu perdagangan yang akan membawa kalian jauh dari azab Allah? Tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Alladzina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghu anha hiwala. Orang-orang yang beriman beramal saleh, maka dia ditempatkan di surga yang paling tinggi, surga Firdaus, dan dia akan kekal selama-lamanya. Bangkitlah pemuda yang dibanggakan. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah sebaik-baik satu bagian jika kau tahu tentang kondisimu. Betul. Jangan takut ada Allah Subhanahu wa taala. Jangan jauh dari majelis. Apa penyebab diangkatnya daripada keberkahan? Karena orang-orang udah jauhi majelis, jauhi daripada majelis zikir, jauhi ulama yang istiqamah, jauhi ulama yang senantiasa ahli fikih, jauhi ulama yang lurus. Udah cukup lewat Google juga nggak apa-apa. Guru cukup belajar di mbah Google, ya nggak usah hadir majelis, cukup ikut streaming aja. Ada enggak mana orangnya, tampang-tampangnya sih, kalau udah selesai tidak kelihatan. Betul, streaming aja lah, capek lah, gue capek, lelah, kaki pegel, langsung timbul pegel. Padahal man salaka tariqan yaltamihu bihi ilman sahalallahu fi tariqatihi lal jannah. Barang siapa yang ringankan kakinya menuju majelis-majelis ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Ya, emang enak mau pergi surga? Emang gampang? Sampai malaikat sampai ditanya, ya malaikati fama yas'alun, apa yang diinginkan oleh hambaku? Malaikat menjawab, yas'alunakal jannah ya Rabbi, hambamu ibadah ingin masuk ke dalam surgamu. Sehingga Allah menyatakan, wahal ra'auha ya malaikati, pernahkah dilihat itu surga oleh hambaku? La wallahi ma ra'auha ya Rabbi, demi Allah hambamu gak lihat itu surga. Ala wa innal jannata khuffat bil makarih wa innan nar khuffat bis syahawat. Ketahuilah baik sekalian manusia, kata Nabi, bahwa sungguhnya surga itu tidak akan mudah untuk dimasuki, tapi neraka gampang. Betul. Masuk surga masih nongkrong di jalan, masuk surga masih begadang duduk-duduk, mau masuk surga masih banyak main yang di luar daripada ajaran Islam. Betul. Ada enggak
bainal isyain mustajabah la tattahidu min buyutikum kubura. Mau masuk surga rumah-rumahnya apa? Antara maghrib isya isinya apa? Satu nonton sinetron, yang satunya lagi main game, yang satunya lagi ada sebelah lagi main TikTok, satunya segera lagi main Instagram. Ada enggak? Banyak mana orangnya? Belah sono, di sini enggak ada. Oh no, jauh. Ya Allah, gelap rumah-rumah umat Islam. Nawiru min buyutikum bitilawatil Quran wa dzikrul qasaidun nabawiyah. Bagaimana Allah akan turunkan rahmat? Maghrib Isya enggak ada suara Al-Quran. Maghrib Isya ada suara Al-Quran dikit, adanya musalla suara kaset. Betul. Zuhur mawazan kaset hidup. Wassalatu wassalamu alaik. Lihat enggak ada orang, suaranya kaset. Saking seringnya tuh kaset, banyak kaset yang masuk surga. Betul. Orang ini nggak tahu masuk mana. Ya, orang kalau subuh bunyi tarhim, ini nggak kaset. Ya kadang-kadang kalau dia mau kaset yang azan. Betul. Coba masuk pasar ada yang azan. Mall tuh kaset yang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cakep banget. Tuh lihat, nggak ada orangnya kaset. Ya enggak, banyak kaset masuk surga. Wallahu alam orangnya. Balapan mau azan tarik-tarikan, lu duluan. Aku yang berani, lu duluan. Gak ada yang berani azan. Padahal azan itu takbir, begitu hebat. Malaikat aja sampai ditanya, apa yang diucapkan hambaku? Yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yuhmadunaka wa yumajjidunaka. Hambamu aku dengerin, aku lihat dia mengagungkan kebesaranmu. Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar, sallu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awas jangan keras-keras, nanti alergi. Ada yang alergi takbir, iya enggak? Takbir alergi. Ya Allah, membesarkan besaran Allah. Jangan takut-takut takbir. Azan aja sampai luas baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jauh suaranya. Memang takbir enggak itu? Allahu Akbar. Takbir, lu takbir. Allahu Akbar. Awas. Jangan apa-apa orang ucapkan takbir. Siapa yang nyalahin? Ya, mau bertakbir membesarkan kebesaran Allah. Malaikat ditanya apa yang diucapkan? Girang. Ketika kita menyebut Allah, maka terbukalah di aras kedengaran. Tapi kalau kaset yang didengerin di rumah, apa isinya bainal isyain? Satu main sinetron yang ada game, satu nonton Naruto, sebelahnya nonton Transformer. Ampun, betul? Rumah-rumah isinya apa? Jin kartupi. Betul? Ya Allah, makanya lepek terus sampai sekarang. Orang udah sampai mana? Ya enggak, rumahnya kosong, enggak ada yang ngaji anak-anak. Ya enggak, maghrib sampai isya satu-satu berbalik semua pegang handphone. Satu nyetel apa enggak tahu deh. Satu lagi nyetel video, satu nyetel apa. Coba masing-masing sibuk, makanya banyak yang enggak saling berteguran di dalam rumahnya. Betul. Jadi jauh, anak sama ibunya jauh, anak sama bapaknya jauh, saudara sama saudara pulang masing-masing, lelah masuk kamar buka handphone, nggak berasa hingga sampai malam, hingga sampai dipeluk-peluk ke handphone. Betul. Tidur juga ditaruh di bawah bantal, handphone dijadiin Tuhan. Betul. Betul. Kalau gitu dikit-dikit selfie, jalan dikit selfie, mana aja selfie, penuh isinya selfie. Betul. Ya Allah, kalau dia terus menerus apa yang terjadi, maka keberkahan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa bencana yang terjadi? Yusallitullahu alaihim sultanan zaliman, turun daripada kekuasaan yang zalim.
Jangan salahin siapa yang nyebabin. Ya enggak? Kita orang cuek sama agama. Lu Islam, dah jangan bawa Islam sini. Ah ya betul. Betul. Cukup di majelis doang, mau di masjid. Luar jangan. Sini tempat orang diskotik. Betul. Betul. Ya Allah. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di dalam ayat Al-Quran surah Al-Imran ayat 53 Allah berfirman, siapa yang lari dari agamanya maka nanti di akhirat dia akan rugi di hadapan Allah, dia akan bersedih hati dengan kemurkaan Allah. Betul. Betul. Di rumah nggak ada suara, majelis sudah kosong, maka kalau terjadi kezaliman jangan lihat diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Periksa tiap-tiap rumah umat Islam apa yang terjadi. Semua sibuk dengan urusannya, handphone, TV, sinetron. Betul. Betul. Bagaimana kita akan selamat, saudara? Ujian makin berat. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfi was samarat wa basyirus sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengerin musibah melulu. Musibah wa ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbahu. Musibah ini musibah. Saat dengar rumah pula musibah, datang lagi musibah. Apa yang menyebabkan musibah itu datang? Ya kan? Aradna an-nuhlika. Ketika kami turunkan azab di bumi, an-nuhlika. Kami antara Allah dan hambanya. Akibat apa? Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dalam ayat Al-Quran Allah menyatakan karena mereka telah melampaui batas, melanggar daripada hukum-hukum Allah. Ya jangan kaget, tiba-tiba panas, hujan, puting beliung segala macam, panas, hujan, banjir. Betul. Betul. Kita ini manusia lemah, wa khulqal insana dha'ifa. Lemah, suka sombong. Betul? Sombong dengan harta. Ada dikit cuek, apaan itu, belum ada apa-apa. Ya enggak? Enggak punya apa-apa, lu punya apa? Nabi Ibrahim ingin punya anak aja sampai berkorban 1400 ekor hewan. Kurban Nabi Allah Ibrahim alfi syatan wa salasatan mi'ata bakarah wa mi'ata badanah. Nabi Ibrahim ingin punya anak sampai doa Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkan aku anak yang salihin. Berkorban 1400 ekor hewan, 1000 ekor kambing, 300 ekor onta, 300 ekor sapi, 100 ekor onta. Sampai malaikat itu kagum. Bayangin. Fa'ajabahul malaikah wan nas. Sampai bangga malaikat. Wahai Ibrahim, kau luar biasa. Ya. Engkau berkorban hingga sampai 1400 ekor hewan. Apa jawab Nabi Ibrahim? Kullu man takarraba bihi laisa min indi. Itu semua belum ada apa-apanya bagiku. Wallahi, demi Allah, law kana li ibnu la azbahannahu fi sabilillah. Demi Allah, andaikan aku punya anak, anakku akan aku korbankan di jalan Allah. Ditagih oleh Allah ketika terjadi malam 8 Zulhijjah, belum lama ini kemarin 8 Zulhijjah ya. Lalu kemudian datang malaikat, ya Ibrahim aufi bin nazari. Wahai Ibrahim, tunaikan nazarmu. Kaget Nabi Ibrahim, suruh tunaikan nazar. Nabi Ibrahim pernah mengucapkan, wallah, demi Allah, lau kana li ibnu la asbahannahu fi sabilillah. Demi Allah, kalau aku punya anak-anakku akan aku korban ke jalan Allah. Besok malamnya, malam yang ke-9, malam Arafat, diketahui itu dari Allah. Maka malam ke-10 hari nahar, hari penyembelihan korban,
didatangi Nabi Ismail. Nabi Ibrahim, ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Hai anakku, semalam aku bermimpi terus selama 3 malam. Mimpi ayah telah menyatakan, demi Allah kalau ayah punya anak, ayah akan korbankan di jalan Allah. Ternyata engkau sudah besar 13 tahun wahai ayah, wahai anakku. Bagaimana pendapatmu wahai Ismail? Anak yang saleh, tidak pernah menolak karena dia adalah milik ayahnya. Karena pernah seorang menyeret bapaknya menuju Rasulullah, karena gara-gara cuma diambil uangnya, dicuri uangnya doang sama bapaknya. Diseret bapaknya menuju Rasulullah. Ayah, kenapa kau curi uangku? Aku ini udah bekerja, hasilku jerih payah ini untuk aku menikah masa depan. Kenapa ayah mencurinya? Lalu ayah menyatakan, wahai anakku, sekarang ayah tidak mampu karena ayah sudah tua, tidak mampu bekerja. Dulu ketika ayah kuat, ayah rela tidak makan menyuapkan engkau wahai anakku. Birru abauka ya birrukum abana'akum. Kalau ya, sayangilah kedua orang tuamu, nanti anak-anakmu akan sayang kepadamu. Enggak terima, diseret kepada Rasulullah. Lalu kemudian sampai kepada Rasulullah dinyatakan oleh pemuda tersebut, ya Rasulullah, ayahku telah mencuri uangku, ini hasil kerjaku yang begitu berat. Lalu Nabi tanya, benar engkau mencuri uang anakmu? Benar ya Rasulullah, dulu ketika aku mampu bekerja, aku tidak akan rela mengambil uang anakku. Bahkan ketika aku mendapatkan hasil, aku rela tidak makan, aku suapin anakku ini karena aku sayang kepadanya. Aku suapkan, aku rela tidak makan ya Rasulullah. Tapi sekarang wahfid lahuma zanaha zulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Sekarang aku sudah tua renta, tidak mampu untuk menghasilkan ya Rasulullah, terpaksa aku mencuri uang anakku ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ya fulanan anta wa maluka li abauka, engkau dan seluruh hartamu milik bapakmu. Langsung kharru sujadan wa bukiyan, tersungkur itu pemuda, langsung menyambar kadamian, kaki abahnya langsung disujud. Dia cium kakinya bertobat, istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatikum mata'an hasanat. Tersungkur dia bertobat. Man asbaha murdian liwalidai, barang siapa yang membahagiakan kedua orang tuanya di pagi hari, faqad murdi'an li, maka sungguh membuat aku ridho, kata Allah. Walaupun ibadahnya sedikit, dia membuat ridho orang tuanya. Makanya buat ridho orang tua kita. Kalau kita datang ke majelis, kita pamit, girang orang tua kita. Tapi nggak pamit, perginya jalan-jalan. Mana si Fulan ini? Dodol di mana? Sono di Kekuan. Sono di mall. Mallnya mall Cempaka Putih. Dulu dari mana? Gue lagi duduk-duduk sono. Di mana? Di mall nongkrong. Coba, mall itu apa? Pasar. Pasar tempat apa? Suatu yang bisa dihindari itu kalau dulu adalah termasuk pasar. Kalau orang tua kita dulu jangan keluar kalau jam 3, jam 4. Ya enggak, kalau sekarang pasar malam. Betul? Coba. Makanya apa yang menyebabkan? Mari kita hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kalau mau berkah tiap rumah kita, muliakan kedua orang tua kita. Dia sudah bersusah payah. Fala takul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Allah menyatakan, jangan sekali-kali kau berani berkata jangan kau berkata keras. Berkatalah dengan lemah lembut, walaupun ibu bapakmu salah, maka berkatalah dengan lemah lembut agar engkau mendapat ridho Allah wa ridhokal walidain wa suhtuhu suhtul walidain. Ridhonya Allah tergantung ridho kedua orang tua kita. Walaupun hebat kita, direktur, manajer, tanpa ridho kedua orang tua kita, antum gak bisa jadi apa-apa. Betul, betul. Makanya
Jangan suka bohongin. Dia enggak punya gebetan, baru kenal langsung ninggalin. Dalam satu hadis bab hukum dalam kitab An-Nasihah Diniyah wal Wasaya Imaniyah, ada di sana bab hukum, satu hadis 15 perkara nanti diriwayatkan Sina Ali bin Abi Thalib. Nanti para orang tua punya anak, anaknya lebih cinta kepada teman dan pacarnya. Ya Allah, Nabi udah nyatain tuh. Hati-hati Allah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hati-hati, sungguhnya anak dan hartamu akan menjadi malapetaka. Wal yahzal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim wal yattaqullah wa qulu qawlan sadida. Apa kata Allah dalam surah An-Nisa ayat 9? Hendaklah jangan kau lepaskan anak-anakmu dalam keadaan lemah iman, lemah tauhid, tidak mengenal iman, tidak mengenal Allah, tidak mengenal Rasul, tidak mengenal Al-Quran, tidak mengenal sunnah Nabi. Ini akhir zaman yang luar biasa, sehingga Nabi menyatakan badiru bi a'malis salihat. Bersegeralah kalian kembali ke amal saleh. Fasatakunu fitan ke kita ilailil muslim. Akan datang banyak fitnah-fitnah yang besar seperti pertemuan malam yang gelap gulita. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbi kafiran yabi adinahu bi aradin minad dunya. Nanti kalian akan lihat orang beriman pagi hari, sore sudah kafir, beriman sore hari, pagi hari sudah kafir, bahkan dia rela menjual agama mereka. Mayyartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allah biqaumin yuhibbahum fayuhibbunahum azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yukhafuna lawmata la'im. Orang-orang yang beriman, jika kau keluar dari agamamu, maka Allah enggak butuh daripada kalian. Azillatin 'alal mu'minin, berkumpullah engkau dengan orang-orang beriman, tegaslah kau dengan orang-orang yang kafir, ingkar pada Allah. Jangan kau takut dalam perjuanganmu atas celaan-celaan orang yang mencela kalian. Jadi jangan takut, terus berkumpul di majelis. Ini menyebabkan turunnya rahmat Allah. Ya, jangan jauh, karena Nabi menyatakan majtama'a qauman yazkuruna Allah Ta'ala azza wa jalla. Dia adalah orang-orang yang berkumpul di satu majlis lalu dia memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, illa khaffathumul malaikah, melainkan Allah mengutus malaikat berkumpul di sela-sela majlis ini. Khaffathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah, maka diturunkan rahmat oleh Allah. Wa nazalat alaihimus sakinah, Allah turunkan ketenangan. Wa ghafarallahu fiman indahu, dan Allah penuh ampunannya kepada kita. Oh, jangan takut, makanya penuhi majelis ya. Ya, di rumah kita baca ngaji ya. Jangan jauhkan Al-Qur'an, bulukan semua Al-Qur'an. Bulukan dibuka sih, wah mantap. Nih bulukannya disimpan, dimakan rayap. Betul. Betul. Quran disimpan, nggak pernah dibaca, dibacanya setahun sekali. Begitu masuk puasa, pada rajin pegang Quran. Habis lebaran tamat, sudah namatin dia, namatinnya ditaruh. Betul? Ada nggak? Ada nggak? Banyak, jadi nggak ada yang nyebut. Gue tahu tampang-tampangnya. Al-Quran nggak pernah malu. Al-Quran imam kami, imam. Wa ma imamuka. Ditanya malaikat mungkar nakir, apa, siapa imammu? Al-Quranu imami. Ditanya Al-Quranu iman kamu, nggak pernah sentuh Al-Quran. Disentuhnya adalah 12 bulan sekali. Ya enggak, Al-Quran disimpan, kagak pernah dibaca. Umat Islam nggak ada suara baca Al-Quran, saudara. Bagaimana akan turun rahmat Allah? Salawat nggak ada, yang ador nyetel musik. Betul, boleh-boleh aja nyetel musik, tapi jangan kau keringkan rumahmu sehingga isi rumahnya jin-jin, isi rumah hantu, setan isinya banyak. Orang disetelin, aurat-aurat kebuka. Betul, betul.
Jadi jangan kaget kalau Allah timpakan berat situasi sampai saat ini. Ya enggak? Bayangin, kalau semua itu ibadah dan beriman bertakwa kepada Allah, bisa turunkan dari langit dan bumi keberkahan. Tapi mendustakan Al-Quran nggak pernah dipakai, betul? Sunnah Nabi nggak pernah dipakai, bahkan nggak mau tahu, betul? Nggak mau tahu. Kita usahakan menjalani sunnah Nabi walaupun semampu kita. Yang ketiga, apa yang menyebabkan turunnya bencana adalah wa yakhruju minad dunya bi ghairi iman, karena jauh dari majelis, jauh dari orang-orang yang benar, jauh dari orang beriman, maka turun bencana. Orang-orang itu mati dalam keadaan keluar dari iman. Kenapa? Kagak mau belajar. Sehingga apa yang terjadi? Sayati al-nas sanawat khada'at. Nabi bersabda akan datang suatu masa nanti, masa-masa itu sanawat khada'at, penuh dengan kebohongan. Jadi enggak? Terjadi enggak? Yusaddiqu fihal kadzib, nanti kebenaran akan didustakan, yang benar dikatakan hoak. Wa yukazzibu fihas shadiq, hoak dikatakan benar. Betul, betul. Terjadi enggak? Jadi enggak? Susah dibilang. Bila ini hoak, nah ini benar. Sulit membedakan hoak sama enggak. Wa yu'tamanu fihal amin, orang-orang yang baik akan dihinakan, orang-orang yang dipercaya akan dihinakan. Wa yukhawwinu fihal ha'in, para pengkhianat dibenarkan, saudara. Wa yuntiku fihar ruwabidah, lalu Nabi menyatakan akan muncul kaum yang namanya ruwabidah. Sahabat bertanya, qalu wa mariya ulama ruwabidah ya Rasulullah, apa yang kau maksudkan kan kelompok ruwabidah? Nabi menjawab, qala ar-rajulu tafi fi amril amah, karena sebab kebodohan, gak mau ngaji, gak mau cari ilmu, sehingga dapat dibohongi, dapat dibutakan, dapat didustakan, sehingga muncul al-juhala yastakbiruna la ya'lamun, orang-orang bodoh diberi tempat untuk ngatur umat. Betul, betul. Jadi enggak? Jadi enggak? Makanya yang pintar belajar agama, jangan alergi, jangan fobia sama agama, saudara. Betul? Belajar bahasa Arab, apaan itu? Bukan bahasa di Arab, nanti nggak bisa jadi apa-apa. Betul? Nabi orang mana? Nabi lahir di mana? Mekah. Hijrah Madinah. Madinah itu di mana? Arab. Lalu berdagang negeri Syam. Syam tuh Syria, Arab nggak? Arab. Jangan bawa-bawa Islam. Digangganya bahasa Arab tuh. Sampai Nabi panggil daripada Salman Al-Farisi, ya Salman la tabghatni. Kalau kita benci sama Arab, berarti kita benci Nabi, saudara. Betul? Betul? Salman Al-Farisi dipanggil, ya Salman la tabghatni. Wahai Salman, jangan kau benci aku. Li'andi Arabiyun, karena aku orang Arab. Wa qaulul Al-Quran Arabiyun, bahasa Al-Quran bahasa Arab. Wa qaulul ahlul jannah bil jannah Arabiyun, ucapan bahasa orang di dalam surga adalah bahasa Arab. Jawabnya Salman Al-Farisi, ya Rasulullah, kaifa abgadah, bagaimana aku bisa membencimu? Wa iyyaka hadani Allah, karena berkat engkau aku diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallazi ba'atsa fil ummi rasulun minhum yatlu alaihim yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Wallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Karena berkat diutusnya Nabi, maka seluruh alam bergembira. Yang merasakan adalah orang-orang beriman kepada Allah. Bahwa nggak ada Nabi, apa jadi kita? Karena diutus Nabi, malaikat gembira. Bahkan akhirnya Nabi ajak jin-jin itu sampai putus asa. Bayangin ketika malam malaikat itu mengusung arsy Allah. Di dalam surat Al-A'raf, 8 malaikat yang mengusung arsy Allah hingga sampai hari kiamat.
cuman dia bergetar, bergoyang itu usungan ketika Nabi lahir. Wah, baca-baca riwayat Nabi, baca riwayat Nabi. Bayangin, ketika lahir Nabi bergetar, fahtajal arsyu taraban wastifsyara wasdada kursi haibatan wa waqara wamtala'atis samawatu anwara wadajatil malaikati tahlilan wa tamjidan wa istighfara. Bergetar malaikat, bertasbih, bertahlil, bertakbir kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa subhanahu wa ta'ala min malikin awjada nuran Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nur qabla ayyuhluka adam min at-tin allazi wa arada fahrahu ala al-asya wa qala hadha sayyidul anbiya wa ajallul asfiya akramul habaib. Maksudnya Allah menciptakan cahaya Nabi dari cahayanya sendiri, cahayanya Allah, maka wajar Allah duluan berselawat. Saudara, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Siapa yang enggak mau berselawat? Turun jadi ayat dalam kitab kami At-Taqyan, fa amarallahu subhanahu wa ta'ala ayusalluna 'alan nabi awalan bi nafsi. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang berselawat kepada Nabi, menurunkan daripada perintah berselawat, malah Allah dulu yang berselawat. Wa amaral malaikata yusalluna 'alan nabi, maka hai malaikat berselawatlah engkau untuk Nabi. Imamul anbiya wa imamur rasul ja'a bidin Islam lazi la yaqbalullahu yaumil qiyamah. Pemimpin 124.000 nabi dan 313 rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi minta syafaat kepada Nabi, minta pertolongan kepada Nabi. Ya wajar pemberi syafaat. Kalau kita cuekin Nabi, apalagi menghinakan Nabi, ingin syafaat tapi tidak butuh kepada Nabi. Semua minta syafaat, mereka datang. Dalam hadis Nabi menyatakan fayaqulu, mereka datang kepada Nabi Adam, fayatuna fayaqulu li Adam, mereka berlomba-lomba datang kepada Nabi Adam. Mereka menyatakan, ya Adam anta syafi Allah, ala tasfa'u lana ila rabbik, ala tarawna bima siwa. Kedatanganku ini ingin minta pertolongan kepada wahai Adam, karena engkau adalah Nabi yang diberikan kemuliaan oleh Allah, Abul Bashar, Nabi yang pertama diciptakan. Tolong aku wahai Adam, tidakkah kau lihat banyak dosa aku takut masuk neraka. Apa jawab Nabi Adam? La wallahi, demi Allah, inni rabbi gadabal yawma gadaban lam yaktab ba'dahu mislahu wa la yaktab qablahu mislahu. Nafsi nafsi nafsi, diriku aku enggak tahu, Allah lagi marah kepadaku. Baik yang dahulu maupun yang akan datang, nafsi nafsi nafsi, diriku aku enggak tahu selamat atau enggak. Ishabu ila ghairi, kau pergi pada selain aku. Bayangin, mereka datang Nabi Adam, Nabi Adam suruh ke selain. Izhabu ila Nuh, kau pergi kepada Nabi Nuh, Nabi Nuh menolak. Izhabu ila Ibrahim, kau pergi pada Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim menolak. Izhabu ila Musa, kau pergi pada Musa, Nabi Musa menolak. Izhabu ila Isa, kau pergi pada Nabi Isa, Nabi Isa menolak. Nabi Isa menyatakan, izhabu ila Muhammad li'annahu habibullah, kau pergi kepada sang pemberi syafaat, dialah kekasih Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh terasa berat beban yang ada di pundak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayang kepada umat. Innama ana rahmatun mu'adah, sungguhnya aku adalah orang yang selalu memberi rahmat kepada umat. Jangan jauhi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangin, kita butuh syafaat. Siapa yang akan senantiasa menuju daripada telaga Khaut sebelum disentuh oleh Nabi, belum terbuka itu telaga. Makanya kalau kita senantiasa tidak hormat, tidak takzim kepada baginda Rasulullah, berarti sama kita tidak memuliakan baginda Rasulullah. Bahaya ini, kita butuh syafaat. Ya, ibadah kita mendikit, ya enggak? Seorang badui datang, ya Rasulullah, mata yaumis sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat? Ma'adalah, apakah yang kau sudah siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Ya Rasulullah, aku enggak punya apa-apa, ibadah biasa, sholat puasa sama kayak biasa.
Tapi aku punya yang besar. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kau cinta kepada Allah, cintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta kepada kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim, maka Allah akan memberikan kemuliaan, memberikan ampunan kepada kalian. Makanya muliakan Nabi Muhammad SAW. Kita butuh syafaat. Mereka datang pada Nabi SAW, ya Muhammad, anta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah. Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Engkau adalah Nabi yang telah diampuni dosamu baik dahulu maupun yang akan datang. Wasfa' lana ila rabbik, mintakan aku syafaat kepada Tuhanmu. Ala taronahnu subi masiwa, adalah kau lihat aku banyak dosa. Sehingga Nabi menyatakan, fantaliku tahtal ars wa kasajidan li rabbi. Lalu kemudian aku datang menghadap Allah melalui bawah ars, lalu aku tundukkan dan bersujud di hadapan Allah. Fa'aqulu, aku katakan, ya Rabbi, ummati ummati ummati, analaha analaha analaha. Ya Allah, umatku umatku umatku, aku selalu bersamanya. Ya Habibi, irfa' ra'saka saltus tusfa wasfa usyafa. Angkat wajahmu, saat ini aku berikan syafaat kepadamu. Engkau boleh memberi syafaat kepada orang. Wahum suraka'un nas zalika fi ma siwa wahum dakhalal jannah min babil aiman min abwabal jannah. Allah berfirman, mereka akan masuk ke dalam surga melalui pintu-pintu kanan, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita pencinta Nabi Muhammad SAW, selalu baca salawat, selalu baca maulid Nabi SAW. Man azamal maulid Nabi SAW la yakhruju minad dunya illa bil iman fayadkhuluhul jannata bighairi hisab, atau kama qala Sayyidina Ali bin Abu Thalib karramallahu wajhahu. Sayyidina Ali menyatakan, siapa yang mengagung-agungkan membaca maulid Nabi Muhammad SAW, maka tiadalah dia mati melainkan dalam keadaan bertauhid kepada Allah. Coba Abu Lahab aja maulid, Abu Lahab maulid, karena dia maulid dia diselamatin, artinya dia diringankan siksanya oleh Allah tiap hari Senin. Karena Abu Lahab maulid, Abu Lahab girang akan kelahiran Nabi, girang ketika Su'aidah Tasliyah budaknya datang menyampaikan kabar, ya Aba Lahabin qad waladat ibnu Abdullah, wahai Abu Lahab, baru saja sudah lahir keponakanmu dari saudaramu Abdullah, telah lahir bernama Muhammad. Girang Abu Lahab. Idza kana hadza kafiran za'azammu bitabat yadahu fil jahim muhalladan uti annahu yaumas naini daiman yuhaffafu anhu lisururin bi ahmadan famazzandu abdul ladzi tula ubrihi bi ahmadan masruran wa madamu ahidan. Abu Lahab itu sudah jelas diazab oleh Allah dalam neraka jahanam, tapi karena dia pernah gembira, yaumas naini daiman yuhabbafu anhu lisururin bi ahmadan, gembira ketika Nabi lahir. Bahkan jin-jin pun yang mau naik ke langit dilarang, gak boleh naik. Sehingga dalam surat Al-Jin ayat 8 hingga sampai ayat 11 Allah berfirman, wa anna lamassana sama lisam'i mulihat harasan syadidan wa suhuba. Sesungguhnya kami para jin tiap saat naik ke langit menguping pembicaraan malaikat dengan Allah, tapi tiba-tiba kami dikejutkan oleh banyaknya panah-panah api yang ditancapkan di seluruh penjuru langit. Kami tidak mampu untuk menerobos. Kalau kami menerobos, kami akan terbakar. Jin-jin menanyakan, apa yang terjadi wahai malaikat? Sallu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata malaikat, ya jin, nabiyyun yakhruju bi akhir zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanan bis Syam. Telah lahir seorang yang dicintai kekasih Allah, lahir di Mekah, hijrah ke Madinah, dan dia berdagang sampai negeri Syam. Dialah kekasih Allah, pemimpin 124.000 nabi dan pemimpin 313 rasul. Hamdan ba'da hamdin lima hadasa wa ma takadam. Wajar kita puji Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Dipuji Nabi, ya, dipuji, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Wajar dipuji. Bayangin, gara-gara dia girang melahirin Nabi, Abu Lahab tiap hari Senin dia diringankan siksanya oleh Allah. Panazzanu Abdullah ditula umrihi. Bagaimana dengan kita? Tiap saat majelis dibacakan maulid, tiap saat mulai majelis dibacakan maulid Nabi SAW, bacakan riwayat Nabi, bacakan salawat, maka Abdul tula umrihi bi ahmadan masruran wa madamu ahidan. Maka orang akan gembira, mereka mati dalam keadaan bertauhid kepada Allah. Mudah-mudahan kita berikan kepada oleh Allah SWT, makmurkan majlis ini Nurul Latif, jangan jauh ya daripada kita hadirin ini. InsyaAllah ini banyak rahmat turun karena malaikat berada di tiap-tiap sudut hadir di sini. Ya, wa idza wajadu qauman yazkuruna Allah azza wa jalla tanadaw halum ila hajatukum. Malaikat datang, hei hamba Allah, aku akan menyampaikan hajatmu. Apa hajatmu? Disampaikan oleh. Makanya setiap saat kita baca maulid, kita mohon hajat di dalam hati kita. Ya Allah, mudahkan segala apa yang aku inginkan, mudahkan hajatku, mudahkan apa urusanku, baik urusan dunia pun akhirat, mudahkan daripada ilmu, nutut ilmu, mudahkan ya Allah dalam pekerjaan. Minta sama Allah Subhanahu wa taala, berwasilah pada Nabi, ya ayyuhallazina amanu taqullah wabtaghi ilaihil wasilah wa jihadin fi sabilih la'allakum tuflihun. Dalam surat Al-Maidah ayat 46, hai orang-orang beriman, takutlah kau kepada Allah, maka hendaklah kau berwasilah dan berjuang jalannya agar kau mendapat kemenangan di sisi Allah. Mudah-mudahan wasilah majelis ini kita diberi kemuliaan oleh Allah, wasilah daripada guru-guru kita yang hadir ini, ada Ustaz Aziz Abdul Aziz Amrullah dan para rekan yang lain, maka kita dimudahkan apa yang kita niatkan, kita pasang ya, kita insyaallah diijabah oleh Allah. Karena Allah berfirman, udhurni astajib lakum, mintalah kepadaku akan aku kabulkan permohonan. Rabbana barakatihim minal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa ma'afatihim minal fadli wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Afu minkum ila liqa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.